kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, jumpa lagi dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwil dalam ibadah sekolah minggu di udara. Nah, sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati kami, ada di tengah-tengah kami. Supaya kami dapat merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tante Emma yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami juga supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Kriwil mau tanya nih, siapa di sini yang menjadi pemenang? Aku. Nah, kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Tapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, kita menyanyi lagu ini sama-sama ya. Anak-anak Tuhan yang taat. Nah, karena kita ini adalah pemenang, karena kita bersama dengan Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Tante Emma. Iya. Semua adik-adik sudah mandi? Sudah mandi belum? Sudah sarapan? Oke. Tante mau cerita, tapi sebelum Tante cerita, Tante mau tanya dulu. Adik-adik masih ingat nggak cerita Tante minggu lalu tentang Gideon?
judul cerita yang minggu lalu, Little But But Mighty. Mighty. Ingat dong, ya kan Kriwil? Ya, Iya. dan Tante mau tanya, apa adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Masih Gideon dong. itu minta 2 tanda dari Tuhan. Siapa yang ingat tanda yang pertama apa? Kriwil. Kriwil, Iya. oke. Kriwil. Gideon minta tanda agar guntingan bulu domba itu diletakkan di luar. Ah, Nah, tapi tanahnya kering. Tapi salah. Gini, jadi Kriwil bingung. Guntingan bulu dombanya basah. Basah. Terus Tanah. sekelilingnya kering. oh Itu gitu. loh. Aduh, 100 untuk Bu, pusing. Kriwil. Jadi guntingan Nah. bulunya itu basah Kriwil, Iya. tanah di sekitarnya kering. Iya, Ah, maksudnya waktu diperas, itu. Peras Iya. itu ada berapa? 1 cangkir ya Iya, airnya 1 keluar. gelas. Hmm. Bingung Nah, ngomongnya. tanda yang kedua siapa yang masih ingat? Aku tante ya. Kalau tanda yang kedua itu kebalikannya. Mm-mm. Guntingan bulunya itu kering, Kering, tapi tapi tanah di tanah sekitarnya basah. Basah seperti hujan ya. Iya. Nah, jadi 100 untuk Kriwil dan 100 untuk Kavita. Yeay. Nah, hari ini Tante akan cerita dengan judul Aku Pemenang. Nah, minggu lalu masih cerita Gideon dari Hakim-Hakim pasal 6. Hari ini kita akan mendengar cerita Aku Pemenang dari Hakim-Hakim pasal 7. Ya. Nah, waktu itu Tuhan sudah menyuruh Gideon untuk menyerang orang Midian. Jadi Gideon kumpulkan, ayo rakyat, siapa yang mau ikut saya berperang melawan orang Midian? Banyak yang ikut, Wah, banyak. banyak yang datang. Oh, kita mau ikut dengan kamu memerangi orang-orang Midian. Lalu waktu Tuhan lihat, mereka kumpul di dekat mata air Herod, ya. Lalu Tuhan lihat dan Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, ini orang-orang yang mau ikut kamu jadi tentara menyerang orang Midian terlalu banyak. Aku nggak mau sebanyak ini. Nanti jangan-jangan mereka berpikir, wih, kita yang hebat yang membuat orang Midian kalah. Nah, jadi kan Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau mereka berkata seperti itu, apa artinya? Mereka itu Sombong. dan Tuhan tidak mau kalau orang sombong. Iya. Nanti mereka pikir, wih, hebat nih kita. Jadi Tuhan bilang, aku mau menyeleksi memilih hanya sebagian kecil orang-orang yang akan ikut kamu untuk menyerang orang musuh kita, orang Midian, kata Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh mereka dan Gideon disuruh orang-orang itu pergi ke sungai dan mereka kan sudah haus. Jadi cepat-cepat mereka berebut datang ke sungai itu untuk minum. Dan anehnya mereka yang minum ada yang ambil air lalu minum begitu ya. Nah, Tuhan bilang yang ambil air dengan tangan untuk minum itu pisahkan. Dan jumlah mereka tuh ada 300. Tapi ada juga yang lain yang langsung datang berlutut dan minum begitu dari air sungai. Jadi yang ambil air dengan tangan itu jumlahnya cuma 300. Tuhan bilang dengan 300 ini aku mau kamu pergi melawan orang Midian. Wow, sedikit banget ya. Iya. Terus sisanya itu? Ya sisanya yang berlutut itu Iya. dan minum. Ya Gideon bilang kamu pulang. Pulang aja ke rumahmu. Jadi aku saja sama 300 orang ini pergi melawan orang Midian. Nah, jadi pada malam itu Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon bangun,
ambil salah satu tentaramu bersama kamu, lalu pergi dekat ke perkemahan orang-orang Midian. Kan mereka mau berperang gitu loh, ya. menyerang Midian. Jadi kamu pergi ke sana mendekat kepada salah satu kemah orang Midian. Oh, Jadi Gideon dengan satu tentaranya datang mendekat. Kebetulan di kemah yang mereka dekati itu ada 2 tentara Midian yang ada di dalam. Mereka sedang ngobrol. sedang ngobrol. Ngobrol apa kira-kira? Iya, Ngobrol mereka apa, ngobrol. tentara? Mereka mimpi. Jadi mereka lagi saling cerita mimpi gitu loh. Jadi mereka bilang, yang satu bilang, saya tuh tadi malam mimpi. Saya melihat sepotong roti terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini dilanggar oleh sepotong roti itu, dan kemah ini dibongkar bangkir oleh roti itu sampai berantakan. Wah, kok bisa ya roti? Lalu temannya mengatakan, oh pasti, Apa tuh, itu Tante? pasti pedang Gideon orang Israel itu. Allah mereka telah menyerahkan orang Midian ke tangan orang Israel. Wah, jadi itu didengar oleh Oleh Gideon. Jadi waktu Gideon mendengar itu, Gideon jadi senang kan? Iya. Gideon pikir pasti Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke tangan orang Israel. Jadi cepat-cepat Gideon kembali ke perkemahan tentaranya. Itu kan sudah malam, udah Iya. tengah malam. Jadi dia bangunin tentaranya, bangun. Kita mau menyerang tentara Midian. Jadi mereka bangun. Kan tadi Gideon dengan 300. 300 orang. Jadi Gideon membagi 300 tentara itu kepada 3 regu, 3 kelompok. 3. Nah, siapa yang bisa matematika? 300 bagi 3 berapa? Ayo. Kriwil tahu. Berapa kriwil? 100. Oh, Iya, pinter matematikanya ya. Iya. 100. Jadi 3 regu itu terdiri dari 100. Jadi 100 yang satu, regu yang satu itu dipimpin langsung oleh Gideon. Oh. Lalu Gideon membagi mereka dalam 3 kelompok yang agak berpencar ya, di sana, di sini, di situ lagi ya. Sedangkan perkemahan tentara orang Midian ada di depan mereka. Lalu Gideon kasih senjata. Apa tuh, Tante, tuh? senjatanya? Senjata mereka aneh. Apa, Tante? Senjata mereka itu trompet, Trompet, buyung. buyung, Buyung itu seperti ember yang terbuat dari tanah liat. Lihat. Lalu obor. obor. Aneh banget senjatanya tentara Israel. Iya bener, aneh banget itu. Pakai Kok bukan buyung. pedang atau tombak? Iya. Tapi trompet, Heeh. buyung, Buyung, dan obor. obor. Aneh ya? Iya, Ah. aneh banget. Kira-kira mereka bisa menang dengan Iya, Tante, peralatan bagaimana senjata bisa yang seperti itu. menang kalau pakai senjata seperti itu? Itu dia, disinilah letak bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel untuk mengalahkan tentara Midian. Ya, jadi mau terus dengar Tante cerita atau enggak nih? Mau dong. Mau ya? Iya. Bagaimana ya seterusnya? Tadi Gideon memberi petunjuk. Tentara, saya sudah bagi dalam 3 kelompok. Sekarang saya memimpin satu kelompok yang berisi 100 tentara. Saya akan pergi mendekati perkemahan tentara Midian. Dan saya akan meniup trompet. Dan kelompok-kelompok yang lain harus ikut. Jadi waktu saya tiup, kelompok ini ikut, kelompok sana ikut juga. Kemudian setelah saya meniup trompet, saya akan pecahkan buyung tanah liat itu. Jadi bunyikan pretok gitu kan. Nah, lalu obor itu dinyalakan. Lalu semua tentara harus berteriak dengan suara keras. Demi Tuhan dan demi Gideon.
demi Tuhan dan demi Gideon. Tapi kalian tetap berdiri di tempat, gak boleh bergerak kemana-mana. Berdiri di tempat. Tetap di tempat. Waduh. Nah, kira-kira bagaimana cuma dengan begitu aja apa tentara Midian akan Kalah ya. kalah? Hah? Iya. aneh Nah, banget. ternyata kan itu tengah malam. Iya. Jadi tentara Midian sedang tidur. Oh, Mereka kaget dengar. kaget dong. Dengar itu trompet iya. bersaut-sautan. Terus mereka dengar itu buyung yang dipecahkan. Lalu mereka lihat ada terang di sana sini, sana sini. Wih, mereka jadi ketakutan. Mereka bangun. Mereka terkejut. Mereka jadi ketakutan. Mereka pikir ada sesuatu yang luar biasa sudah terjadi. Jadi mereka langsung keluarkan pedang. Mereka saling bunuh. Jadi mereka saling membunuh di antara tentara Midian itu. Lalu yang lain melarikan diri. Nah, tentara Israel lihat yang lain lari, mereka kejar. Jadi waktu pagi hari mereka lihat di perkemahan tentara orang Midian sudah mayat tentara banyak mayat. tergeletak di mana-mana. Karena mereka saling membunuh. Wow. Ternyata hari itu Gideon dan tentaranya mendapat kemenangan yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Walaupun hanya dengan trompet, buyung dan obor. Ya, Tuhan menyertai tentara yang dipimpin oleh Gideon sehingga tentara Midian kalah. Wow, ini hebat. luar biasa. Luar biasa Biasa sekali ya. Iya. Ini pasti karena penyertaan Tuhan. Iya benar, Gideon. karena Tuhan yang menyertai. Luar biasa ya. Keren, Nah, keren. jadi pelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau jadi pemenang? Ayo. Kriwil mau. Nah, kita semua mau jadi pemenang. Tadi lagunya mengatakan, ku menang bersama siapa? Yesus Tuhan. Mungkin adik-adik tidak berperang seperti Gideon, Iya. tidak punya tentara sebanyak 300 seperti Gideon. Iya. Tetapi setiap hari adik-adik dan juga tante dan kakak juga harus berperang ya melawan ego. Ego itu Egois. ya ingin menang sendiri, Iya. egois ya. Mau menang mau sendiri, nggak mau Iya. kalah. Kira-kira itu seperti apa ya? Tidak mau ngalah. Jadi berantem terus kakak dan adik ya. Jangan egois. Jadi kita harus mengalahkan. Ada yang malas karena bosen di rumah terus. Iya, Nggak bisa Tante. kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Jadi malas disuruh mama papa lakukan ini. Nggak mau gitu ya. Terus ada lagi yang kurang pede. Iya, nggak pede. Ya jadi kita harus memerangi itu semua. Ada juga yang suka kebiasaannya main game. Lupa belajar. Iya. Waduh. Kita harus harus mengalahkan itu dikalahkan. semua kan Iya. ya. Nah, dari cerita Gideon ini kita belajar bahwa seorang pemenang dia harus memiliki satu, selalu minta penyertaan Tuhan. Yang pertama, kalau mau jadi pemenang, kalau adik-adik mau jadi pemenang harus selalu minta penyertaan Tuhan. Ingat, jangan sombong. Kalau kita bisa melakukan sesuatu itu karena penyertaan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, T-A-A-T, taat. Jadi selalu taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, juga taat kepada papa dan mama. Contoh Contohnya. ya. Mama bilang, Kriwil, Ya. belajar online ya. Ya. Belajar dulu baru main gamenya. Main game 1 jam saja ya. Oke. Terus Kriwil menjawab, oke Ma. Tapi apa Kriwil lakukan enggak? Harus dong. Kan harus taat. Kadang-kadang waktu Mama lagi sibuk di dapur, sudah lewat 1 jam. Lupa. Nah, Kriwil masih main game. ketahuan. Enggak taat ya. Iya. Nah, jadi kalau mau jadi pemenang
harus taat. Yang ketiga, harus siap sedia. Siap sedia. Nah, siap untuk memberikan pertolongan. Jadi kalau mama suruh, ayo Kriwil, Ya, beresin meja makannya. Baik Oke. mama. siap. Jangan-jangan nanti Jangan nanti lagi gitu bilang, ya. tunggu mak. Mama. Ini masih gamenya belum Iya. selesai nih, gamenya belum selesai. Oke. Nah, jadi kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kita harus segera memberikan pertolongan. Jadi adik-adik semua mau menjadi pemenang. Aku adalah pemenang. Aku Aku pemenang. Nah, katakan kepada teman atau kakak adik di kiri kanan atau juga kepada papa dan mama. Iya. Aku pemenang. Aku pemenang. Nah, ya, jadi sebelum ayat hafalan ada sesuatu yang luar biasa nih. Iya. Iya. Kita ada apa, Kriwil? Game. Ada game. Video Bible game ya. Saksikan videonya. Hai guys, hari ini kita mau ngapain Kak? Main game dong, Kriwil. Game apa tuh? Pokoknya seru deh. Namanya tebak kata. Tebak kata. Nah, kan adik-adik tadi udah Tuhan kan? Dengarnya harus dengan baik kan? Iya. Berarti pasti adik-adik bisa menebak kata-kata berikut ini. Nah, ini dulu yang Kriwil, jadi tenang aja, pasti bisa. Nah, adik-adik simak video dulu ya. Welcome to Bible Games Tebak Kata. Iya. Apa ya? Apa ya? Ah, iya Kriwil tahu. Mesbah Baal. Yeay. Soal nomor 1. Cluenya kata benda terdiri dari satu kata. Senjata bangsa Israel. Soal nomor 2. Cluenya nama orang. Terdiri dari satu kata. Pemimpin pasukan Israel. Soal nomor 3. Cluenya kata benda terdiri dari dua kata, tanda yang diminta Gideon. Soal nomor 4. Cluenya terdiri dari satu kata. Nama bangsa, musuh bangsa Israel. Soal nomor 5. Soal terakhir. Cluenya kata bilangan dan terdiri dari dua kata. Jumlah pasukan bangsa Israel. Nah, adik-adik pasti bisa ya jawabnya. Iya. Gampang kok ya. Segera kirim jawabannya, oke? Nah, sekarang Oke, ayat Kriwil. hafalan. Ayat hafalan dari 1 Korintus 15
ayat 57. Syukur kepada kepada Allah Allah yang memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi. Oke. 1 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, tidak panjang kan? Adik-adik bisa menghafalnya dengan baik. Oke, sekarang kita mau mengakhiri acara sekolah minggu ini. Tante ajak semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu yang merupakan doa kita kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sebab cerita hari ini yang menceritakan Gideon yang bisa menang melawan musuh-musuhnya walaupun hanya dengan 300 orang tentara. Tapi Tuhan menyertai dan orang Israel, Gideon dan tentaranya mengalami kemenangan. Tuhan Yesus, kami juga adalah pemenang-pemenang. Tolong kami untuk bisa menang di atas rasa ego kami yang mau menang sendiri, menang di atas rasa malas atau bosan, menang di atas rasa untuk tidak mau taat, tapi Tuhan tolong kami mau taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Mu, taat kepada Papa dan Mama. Tuhan juga tolong agar kami siap sedia kapan saja waktunya. Jikalau ada yang memerlukan pertolongan, kami siap untuk melakukannya. Kami mau menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cerita pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan tolong kami untuk menjadi pemenang-pemenang kecil. Karena kami punya Tuhan yang selalu menyertai dan selalu membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.